Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kuliah 7 menit dengan judul Menjaga Niat dan Keikhlasan dalam Beribadah. Niat memang menentukan segalanya. Karena itu kita harus selalu mengawali apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyah. Pada kesempatan ini, hadirin yang saya muliakan, beribadah dalam bulan Ramadan itu merupakan sesuatu ibadah yang sangat tinggi nilainya, besar pahalanya. Karena itu kita harus selalu berusaha memaksimalkan segala kekuatan dan kemampuan kita dengan mengawali niat yang ikhlas karena Allah, sehingga amalan yang kita lakukan selama dalam bulan Ramadan ini betul dapat membuat kita untuk mencapai derajat ketakwaan sebagaimana yang dikehendaki dalam setiap orang yang melakukan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini. Cara untuk menjaga niat agar tetap terjaga sesuai dengan apa yang kita canangkan sebelumnya, yaitu pertama, kita harus ingat dan kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu terbetik dalam hati kita, perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan, itu semua dipantau dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kesadaran itu membuat kita untuk selalu meluruskan niat kita dan ikhlas dalam melakukan sesuatu agar sesuatunya itu dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati kita jangan tergantung pada pujian ataupun cemoohan orang dalam melakukan ibadah. Pokoknya kita berusaha melakukan itu semua semata-mata untuk mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula lah sehingga hati kita harus selalu dihiasi dengan zikir. Karena dengan zikir yang mengantar dan membuat hati kita akan jernih, akan bersih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita juga harus senantiasa berusaha untuk menjauhi lingkungan yang berpotensi untuk membolak-balikkan niat kita. Dari niat yang pertama kita sudah canangkan, bisa terpengaruh oleh keadaan dan situasi yang ada di sekitar kita. Karena itu berusahalah untuk menghindari lingkungan-lingkungan dan pengaruh-pengaruh negatif terhadap niat yang kita canangkan itu. Saudara sekalian, keikhlasan itu menjadi syarat utama dan kunci untuk diterimanya amal kebaikan orang. Dan orang yang ikhlas senantiasa mendapat kedudukan yang tinggi, bahkan bisa membuka kebaikan lainnya untuk dapat kita lakukan lebih jauh lagi. Karena keikhlasan itu dapat menenangkan hati, menenteramkan jiwa, dan membuat kita tidak selalu berusaha untuk ria dan mencari perhatian orang serta pujian orang atau penghormatan orang melalui amal ibadah yang kita lakukan. Apalagi di antara kita terkadang banyak orang tidak sadar melakukan pencitraan agar perbuatan baik yang dilakukannya itu dapat diketahui dan
dinilai baik oleh orang lain. Karena itu, niat yang harus kita canangkan itu betul-betul murni karena Allah, tanpa dinodai oleh apapun juga. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas akan senantiasa amal ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kita dapat menjaga keikhlasan dalam melakukan ibadah selama bulan Ramadan ini? Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim memberikan tip kepada kita untuk senantiasa menjaga dan mengawal keikhlasan itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dianjurkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus dilakukan berdoa? Kita ketahui bahwa hidayah itu di tangan Allah, dan bahkan Allah pula lah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Karena itu, supaya kita tetap konsisten pada apa yang kita lakukan itu, sedapat mungkin kita selalu mengawali dan menjaganya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang biasa dipesankan oleh para ulama kita, antara lain, ya Allah, jadikanlah seluruh amalku bernilai kebaikan, dan sucikanlah amal tersebut betul-betul ikhlas karena untuk mendapatkan keredaanmu ya Allah. Dan jangan menodai sedikit pun dari amal tersebut karena riya dan kesombongan yang lahir dalam diri kita sebagai manusia. Yang kedua, kita senantiasa berusaha untuk selalu menyembunyikan amal kebaikan kita. Karena amal yang tersembunyi dan semakin tersembunyi itu semakin dekat dengan keikhlasan, dan semakin ikhlas kita, semakin berpeluang amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu mengingat orang-orang yang lebih banyak memberikan contoh keteladanan dalam berbuat kebaikan dan beribadah. Misalnya saja kita mengingat, membaca dan kisah-kisah para nabi, orang-orang saleh, orang-orang yang berakhlak mulia yang mungkin ada di sekitar kita, untuk dijadikan idola, dijadikan pedoman untuk bisa kita berbuat sama atau lebih baik dari apa yang sudah dilakukannya. Yang keempat, selalu menganggap kecil amalan-amalan yang kita sudah lakukan. Jangan cepat merasa puas dan kagum terhadap amalan kita, karena bisa saja amalan itu mempreteli keikhlasan kita, bahkan bisa menggugurkan pahala yang kita harapkan dalam setiap amal yang kita lakukan itu. Yang kelima, sadari bahwa keikhlasan itu memang memerlukan perjuangan. Tidak mudah untuk kita capai dan tidak mudah untuk kita lakukan. Karena itu kita harus berjuang sebelum kita melakukan kebaikan itu. Di saat kita melakukan kebaikan maupun setelah kita melakukan kebaikan itu, maka semestinya kita harus selalu menjaga kesesuaian dengan keikhlasan niat yang lebih awal kita canangkan dalam diri kita. Yang keenam, ketahuilah orang yang ikhlas itu sesungguhnya tidak banyak jumlahnya. Karena kebanyakan orang senantiasa hobi, bahkan selalu ingin menampakkan kebaikan mereka. Tapi sadar bahwa kita orang yang ikhlas, justru itulah yang semakin ditinggikan derajatnya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketujuh adalah senantiasa mengingat kematian. Karena dengan kematian itu menjadi pelajaran buat kita untuk menyadarkan kita bahwa nanti kelak kita akan sendirian dalam kubur, yang tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu kita, dan tidak ada tempat untuk kita minta tolong kecuali kembali kepada amal yang ikhlas kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Karena itu, saudara sekalian, marilah kita berusaha untuk melakukan sebanyak-banyaknya amal ibadah, terutama dalam bulan Ramadan ini, dilandasi dengan keikhlasan yang maksimal untuk kita melakukan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih, mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.